tiba-tiba di 23.000 kaki itu tahu-tahu mati dua-duanya mesinnya. Mesinnya mati dua-duanya? Mesinnya mati dua-duanya. Pilotnya jangan coba dia bisa menerbangkan. Dan saya juga dengar ada satu lagi kejadian yang Captain alami. Apa nih, Cap? Kejadian itu, Cap? Jadi tahun 2018 atau 17 lupa ya. Kejadian apa tuh, Cap? Gempa di 2018. 2018 16 September kalau nggak salah. 16 September 2018 betul, ya, Cap? 2018 ya. Gempa Palu. Gempa Palu ya. Oh, iya. Jadi waktu itu kan saya terbang dari Makassar ke Palu. Iya. Dan dalam perjalanan itu nggak ada berita apa-apa. Kemudian begitu saya sudah di posisi sudah mau ancang-ancang untuk mendarat, tahu-tahu towernya itu dia teriak karena di atas tower itu kan tinggi ya. Jadi waktu ada gempa itu gempanya kenceng, kemudian dia lari ke bawah. Tapi sebelum dia lari dia kasih tahu sama saya. Dia bilang, ya Pak, tolong jangan mendarat dulu karena di bawah ada gempa. Tolong. Oh, jadi sudah terjadi gempa gitu ya? Sudah. Gempa tapi nggak begitu kencang. Oh, gitu, nggak begitu kencang. Kira-kira saya mau lari ke bawah, dia bilang gitu. Tolong muter di situ aja dulu, dia bilang gitu. Kira-kira berapa lama Pak? Saya bilang, kira-kira 5-10 menit lah, saya bilang gitu. Ya. Udah, dia lari, kemudian setelah setelah 5 menit dia naik lagi dan gempanya udah mereda, kemudian saya mendarat. Udah nggak ada apa-apa waktu itu. Oh, mendaratnya sih normal aja. Normalnya ya? nggak ada apa-apa. Oh. Begitu udah sampai mendarat, kemudian kita berkemas untuk waktu itu kan saya sama krunya bermalam di Palu ya. Oh, menginap di Palu ya. Palu, kemudian tapi feeling saya kok mengatakan bahwa wah ini kalau terjadi lagi gimana nih? Betul. Bisa aja ada gempa susulan ya, betul, gempa susulan. Tapi waktu itu sempat saya briefing ke kru saya bahwa tolong deh nanti kalau tidur pakai pakaian yang layak, jangan sampai nanti kalau terjadi apa-apa, waduh kalau pakai baju tidur kan repot kan. Ya paling nggak siap lah gitu ya. Siap lah. Nggak cuma pakai celana pendek atau apa atau gimana gitu ya. Oh betul. Oh jadi Captain sempat briefing krunya seperti itu ya? Karena saya punya feeling, waduh nih kayaknya nih nggak sekali nih kan. Bener. Begitu saya sampai kamar, kemudian kan capek itu ya dari pagi ya, udah capek lah pokoknya. Terus saya begitu masuk kamar, mandi, terus tiduran sebentar. Waktu itu kan biasalah kita bawa makanan ya. Jadi saya belum sempat makan. Habis itu saya tidur sebentar. Kemudian adzan maghrib saya bangun. Kemudian saya makan, baru itu di hotel gitu ya? Itu di hotel ya? Saya di lantai paling atas. Oh, lantai paling atas. Paling atas itu ada 3 lantai ya paling atas. Oh, 3 lantai ya. Begitu saya makan, begitu baru makan 1 suap itu selesai adzan maghrib kejadiannya itu. Itu saya kelempar. Jadi begitu makan saya kelempar, kemudian jendela saya yang sebelah kanan itu lepas. Kalau saya ini gempa lagi. Gempa lagi. Gempa. Tapi kalau saya deket jendela saya udah keluar, udah kesedot keluar. Akhirnya saya agak mendekati kamar mandi itu. Kemudian setiap gempa tuh udah saya duduk aja, saya jongkok gitu. Saya cari meja, 2 meja gitu ya. Makin gede, kemudian setelah itu saya harus keluar nih. Kalau nggak keluar nih makin parah nih. Iya. Itu bergoyang terus. Bergoyang terus ya. Jadi gini, karena saya sebagai penerbang itu sering kita masuk turbulen ya. Iya. Jadi antara anggap saja ini gempa saya anggap turbulen gitu. Jadi supaya kita tidak tambah stres lagi ya. Betul. Jadi gitu, udah kita anggap aja bisa turbulen gitu. Jadi nggak begitu inilah. Ya kalaupun toh
apa namanya, kita takut ya wajar lah ya, tapi untuk mereda apa namanya kepanikan itu jangan turbulen tuh. Nah, saya keluar kamar itu, saya hanya cuma ngambil sendal sama handphone, udah. Yang lain saya tinggal semua. Hampir saja saya bisa keluar karena pintu kamar itu sudah miring. Oh, akhirnya saya bisa keluar. Begitu keluar, saya ketemu ada 5 orang tamu hotel situ. Jadi maaf, jumlahnya 5 sama saya, yang 1 perempuan. Nah, kita keluar bareng-bareng, kemudian apa namanya, yang itu ini berarti kan sudah gelap ya, sudah maghrib itu? hampir Hampir gelap, ya? hampir gelap, udah adzan maghrib kok. Udah adzan maghrib. Nah, dari 4 apa namanya tamu ini macam-macam kelakuannya. Ada yang 2 orang ini dia apa namanya tidak apa namanya tidak menyelamatkan nyawanya, tapi bawa barangnya. Dia malah nyelamatin barangnya gitu ya? Bukan jadi takut begitu, sama ininya, betul. bawa barang ya? Begitu dia gempa, dia bawa sana, bawa 2 sama langsung 1 sana. Wah, ini yang 1 lagi ada lagi, dia malah nyoting. Waduh, ini gimana sih orangnya? Saya Padahal bilang, kondisi sudah saya itu ini ya. Baru saya bilangin, bapak-bapak ini coba tolong deh, nyawa kita ini jangan apa sih, barang itu apa sih, saya bilang udah tinggal aja, yang penting kita selamatin nyawa kita. Terus bapak-bapak yang nyoting itu, aduh, ini gimana, nggak ngerti saya. Udah begitu, terus kita mau keluar emergency door udah nggak bisa karena emergency door-nya itu sudah miring juga. Jadi akhirnya kami itu berlima ngedobrak itu nggak bisa dibuka, kemudian kita dobrak jendela. Setelah dobrak jendela untuk lihat di luar itu, terus apa namanya kita keluarkan apa kasur sama bantal, kita keluarin. Keluar men, saya bingung. Maksudnya buat loncat gitu kan? Iya, buat loncat. Wah gila sebenarnya, loncat mati juga. Ini tadi kan soalnya Captain di lantai 3 ya? Iya, lantai 3 ya? Lantai 3 ya. Saya bilang, wah orang gila nih, loncat. Wah, nggak ada yang maksudnya saya nggak ngerti juga maksudnya. Ya itu salah satu dari itu mereka. Betul. Udah keluar, kita keluar. Saking paniknya semua ya? Iya. Masa loncat, gila dulu saja. Akhirnya begitu udah selesai itu, kita masih berusaha untuk keluar, masih goyang terus itu. Dan setiap goyangan itu saya lari di bawah meja. Siapa tahu ada yang jatuh gitu ya. Dan suaranya tuh ngeri sekali. Suara di dalam maupun suara di luar itu. Dan saya baru tahu pada saat jendela sudah dibongkar tadi itu tsunami baru datang dia. Warnanya hitam itu baru datang. Suaranya itu wah, nakutin suaranya. Terus akhirnya nggak tahu apakah di setiap lantai itu ada pemadam kebakaran, kayaknya sih ada ya. Jadi pemadam kebakaran itu kan ada semacam kayak talinya tuh ya. Iya. Selangnya itu selangnya itu kan apa namanya dibuat dari semacam kayak kain gitu ya. Iya. Tapi itu kan kuat ya. Kuat, gitu ya. Akhirnya kita apa namanya kita tarik, kemudian kita apa namanya ke bawah sampai udah begitu sampai nggak ada yang berani turun karena ini kan tajam itu. Iya. Wah, saya pikir waduh, tangan saya nggak kuat ini untuk nahan badan saya kan. Saya bilang gini, Pak, gimana kalau satu-satu turunnya, ini diiketin badan kemudian diturun satu-satu. Oh iya udah. Akhirnya si ibu-ibu itu minta duluan. Soalnya tadi ada perempuan 1 tadi ya. Saya duluan, duluan deh, nggak apa-apa. udah satu-satu itu begitu sampai akbar gitu. Begitu udah selamat di bawah. Saya bilang gini, Pak, saya ini kan gemuk. Habis ini saya bilang itu. Udah, saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang keempat sama kelima ini kan nggak bisa. Siapa yang mau megang nanti? Siapa yang megang? Iya. Bener. Iya, bener kan? Akhirnya yang satu memang luka-luka, akhirnya dia turun sendiri. Akhirnya mau nggak mau dia turun sendirian ya. Gitu. Kemudian yang satu lagi kayaknya sudah terlatih dia pakai ginian. Nggak taunya dia brimob. Waduh, jadi kayak rappling deh, nggak salah kayak rappling gitu ya. Iya betul. Iya. Udah selamat di bawah semua, terus saya cari cabin saya. Cabin saya kan
ada di lantai Itu 2. saya dengar katanya hotelnya yang lantai Iya, satunya rata betul. gitu ya. Jadi yang satu tuh rata dengan apa namanya, dengan tanah. Dengan tanah. Jadi Heeh. itu lantai satu, berarti Lantai lobby itu satu. nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Heeh. Wah. Jadi cabin saya di lantai 2. Oh. Heeh. Dia keluarnya gampang, tinggal keluar. Karena udah turun lantainya Udah gitu turun, ya. tapi begitu dia keluar dikejar sama tsunami. Waduh. Oh, itu berdua, dia sama pramugari, personelnya sama Pak Pramugari, dia lari. Oh ini Captain berarti keluarnya setelah tsunami lewat atau? Sudah ada, Pak. Oh jadi itu waktu tsunami datang Captain masih di atas? Iya, masih di atas. Saya tunggu Oh. sampai dia selesai tsunaminya. Oh gitu. Mm-mm. Iya, iya. Jadi si personelnya sama si pramugarinya tuh lari, nggak tahu di Palu tuh yang ada bukit itu mana, saya nggak tahu. Itu berapa lama kayak waktu Captain menunggu tsunami itu datang, terus kejadian tsunami sampai dengan dia Selesai itu. selesai itu? Ya sekitar 10-20 menit lah. Tapi itu digoyang terus masih. Jadi dalam kondisi melihat bahwa air itu menghantam hotel gitu Iya, ya? betul. Jadi Menunjukkan- Captain melihat itu ya, betul, tsunami iya, itu ya, dari atas itu ya? Iya. Waduh. Wah, itu apa namanya, yang lebih parah itu tadi kan, dia bisa keluar tapi dikejar sama tsunami. Iya, karena dia duluan turun tadi ya si pramugari itu ya. Iya. Akhirnya mereka ke bukit, saya nggak tahu di mana itu. Terus saya cari yang sisanya masih ada di situ, selamat semua. Dan kemudian malam kita evakuasi karena kita takutnya di hotel itu roboh, Iya, kena roboh. kita, waduh, makin parah lagi. Kemudian saya evakuasi di Masjid Agung situ. Dikumpulkan semua Kumpulnya di situ, tapi ada 2 itu yang belum ketemu. krunya, Krunya 2 itu belum, karena dia lari ke bukit itu Iya, kan, iya. belum ketemu. Akhirnya kita cari-cari, akhirnya ketemu, udah gabung di situ. Dan kita ada di Masjid Agung, dan Masjid Agung itu karena dia konblok semua aja, jadi enak itu. Jadi kita kumpul di situ, dan dari pihak hotel juga tahu kita di situ. Jadi malam-malam itu kita disuplai makanan sama minum itu. Yang jadi masalah itu kan kita nggak ada yang berani makan, kita nggak berani minum. Iya. Kalau buang air kemana? Betul. Kalau buang air kecil bisa lah, ya kan? Kalau buang air besar gimana? Nggak ada yang berani makan waktu itu. Oh, sampai pagi itu nggak ada yang berani. Itu beruntung juga mereka mengikuti saran Captain waktu briefing bahwa Betul. berpakaian lengkap ya. Iya. Gitu kan, betul. kalau enggak kan bingung juga. Wah, iya bener. Kalau Iya, enggak, iya. waduh, itu yang nama pakaian tidur kan tahu Iya, sendiri kan, betul. bisa kelihatan kemana-mana kan. Iya. Ya itu tadi apa namanya, akhirnya siang itu saya cek kondisi landasan. Saya apa namanya, saya suruh. Berarti keesokan harinya tuh gitu. Keesokan harinya, keesokan harinya saya cek, dan ternyata apa namanya, landasan yang 33 itu ada retak. Saya hitung kira-kira berapa lampu, satu lampu itu kalau nggak salah 60 meter ya. Iya. Ada 3. Wah, saya bilang, saya hitung itu, wah nggak bisa ini untuk NG, nggak bisa. Wah, ini kemungkinan udah nggak bisa lah. Dan yang lebih parah lagi itu, kita semua dapat WA resmi dari BMKG bahwa nanti jam 12 siang itu ada lagi gempa yang lebih dahsyat. Wah, Lebih mengerikan lagi ya. aduh, saya udah nggak bisa berpikir Iya, waktu iya. itu. Permasalahannya apa? Oke deh, katakanlah kita di lapangan ini, Iya. nggak ada obstacle, nggak ada perintah apa-apa. Iya. Tapi kalau di lapangan ini kemudian tanahnya Terbelah dibuka, gitu ya, terbelah, iya. kita masuk habis. Betul. Dan ternyata itu cuman hoax. Oh. Waduh, jadi jam Jadi setengah 12 WA yang berkembang itu Betul, hoax gitu ya. Wah. Jadi setengah 12 kita tungguin, mulai dikit-dikit kan. Waduh, kita udah persiapkan nanti gini-gini nih. Pokoknya kita siapin dulu deh. Kita briefing semua kalau nanti ada ini gini-gini udah. Tapi ya itu tadi, waduh, ini kalau dibelah kemudian kita masuk habis sudah. Nah, tapi ternyata kita tunggu sampai jam 2 gitu. Dua dikit aja. Iya, Itu iya. berapa hari Cap akhirnya menunggu di sana Cap? Jadi saya sore bermalam, kemudian besoknya. Oh gitu. Heeh. Dijemput Cap gitu. Dan waktu itu kan kita harus cepat keluar dari Palu, karena kita nggak tahu lagi nih apa namanya gempanya lagi, ini nggak tahu. Benar. Kita sudah prediksi kalau lewat darat sekian,
apa namanya sekian jam lewatnya ini gitu. Tapi ternyata lewat darat itu rusak juga ini jalannya. Ada efek juga daripada gempa tersebut ya. Iya, betul. Akhirnya kita kira-kira jam 1 tuh ada Hercules landing. Wah, tapi semua baik dia itu penduduk asli maupun pendatang pengen keluar semua. Wah, apa nggak pusing? Berbondong-bondong orang ini kapasitasnya ya? cuma segitu. Aduh, gimana sih bilang? Aduh, nggak ngerti. Nah, begitu apa namanya? Pokoknya yang penting harus keluar dari Palu. Situ. Kemudian apa namanya? Kepala stasiunnya Garuda sudah minta untuk kita prioritaskan gitu ya. Tapi karena banyaknya gitu ya sudah nggak ada prioritasan. Dia bilang gini, tadinya bagus dia, oke 10 gitu kan, dihitung 10 naik kan, dia hitung kan 10 naik gitu kan. Nah begitu sudah banyak gitu berebut semua, naik semua. Jadi waduh, ini pesawat ini beratnya seberapa, hitungnya bagaimana, bisa naik apa enggak kan. Saya bilang kalaupun kau toh nggak bisa naik di sana, paling kan kalau ngejeblos di ujung. Ya karena landasannya juga nggak bisa full bisa gitu full, ya. Ya. Betul. Dan kapasitasnya itu kan nggak dihitung. Iya. Jadi sebagian daya angkut maksimumnya gitu ya. Iya. Sebagian duduk di duduk di samping, ini semua berdiri semua. Di dalam pesawat itu, dalam pesawat Hercules itu. Iya betul. Akhirnya kita bisa evakuasi ke Makassar. Begitu sampai Makassar baru kita pakai Garuda ke ini. Pakai ke Jakarta. Ke Jakarta. Oh ini benar-benar miracle gitu. Benar-benar miracle. Dan gak cuma 1 kali lagi ya, 2 kali lagi kan ya. Iya. Benar-benar waduh istimewa sekali Cap. Pengalaman Captain ini waduh nggak ada duanya nih. Benar. Iya. Sedikit saya juga mau nanya nih Cap. Kalau boleh tahu, dulu Captain belajar sekolah penerbang di mana Cap? Di Curug dulu. Oh di Curug ya. Curug Angkatan 28. Angkatan 28. Betul. Jadi kan di Curug kan saya masih ingat ya, untuk exercise pelatihan itu kan diajarin gimana kalau mesinnya mati kita mendarat. Termasuk yang tadi ya prosedur yang itu ya, pendaratan darurat itu ya. Betul. Jadi saya masih ingat kalau pesawat mati itu kita akan mendarat darurat di tempat yang setidaknya kita berpikir yang paling bagus kan gitu. Jadi saya masih ingat pelajaran di Curug ya, kita selalu di training untuk mendarat darurat itu banyak sekali saya belajar dari situ. Ya. Jadi pada saat pemilihan antara sawah dan sungai juga itu ada juga. Jadi pelajaran yang di Curug tuh sangat-sangat membantu sekali untuk itu tadi yang benar kejadian saya bisa mengaplikasikan itu. Iya. Ternyata berguna waktu pelajaran di flying school dipakai di kehidupan nyata gitu ya. Baik. Oh jadi memang banyak kejadian-kejadian ataupun ada kejadian-kejadian menarik gak Cap selama di Curug itu juga Cap? Ya saya pernah waktu itu di Curug itu kan diajarin untuk ini ya untuk mesin mati. Ada di landasan kita matiin, kemudian ada juga di ujung pada saat terbang itu di ujung landasan itu dimatiin situ itu. Karena waktu itu saya paksakan itu. Jadi waktu itu saya hampir celaka karena pesawat itu saya paksakan untuk mendarat di landasan tetapi tidak sampai. Jadi hampir saja keluar dari landasan. Karena waktu itu akhirnya di take over sama instrukturnya, akhirnya bisa mendarat di landasan. Pada saat pelatihan itu. Pada saat pelatihan itu ya. Yaitu sebetulnya kan harusnya kalau memang tidak sampai di landasan harusnya kita untuk naik lagi kembali. Tapi saya paksakan waktu itu. Tapi akhirnya instrukturnya marah sekali. Akhirnya dikasih hukuman juga. Iya.
Waduh, jadi itu waktu itu angkatan Korps 28 ya? Iya, Ada iya. berapa orang Cap angkatan Korps 28 itu? itu ada 101. Oh, banyak ya? Banyak. Iya. Tapi yang jadi cuma 56. Oh, yang lainnya Ya. drop out gitu ya maksudnya? Gugur semua. Gugur semua. Ya? Waduh, jadi waktu itu pertama kali yang ada perempuan. Oh. Jadi namanya Cipluk. Oh, Cipluk ya. Jadi pertama kali perempuan ya kos angkatan 28 Kors itu. 28 itu. Oh, iya, baik. Seru kalau gitu. Iya. Sebagai penutup obrolan kita nih, Cap. Iya. Kira-kira ada pesan nggak, Cap, buat generasi muda kita, Cap? Ya, pesan saya sih selalu ini ya, profesional ya. Jadi sekarang ini kan banyak sekali teknologi yang baru. Ya ini harus selalu diupdate terus lah. Jadi jangan sampai suatu saat ada barang yang ya sudah yang up to date harus ngikutin terus itu. Harus belajar terus ya. Belajar terus ya. Dan kita kan tahu ya bahwa di khususnya penerbang ini tidak ada istilahnya tidak belajar. Betul. Dari mulai curug sampai saya udah pensiun itu masih belajar terus. Iya. Udah pensiun selesai belajar. Betul. Iya, itu tadi. Jadi bagaimana profesional kita ya. Kita tingkatkan lagi. Benar, dengan profesi sebagai pilot tersebut ya, Cap. Betul. Jadi jangan sampai nanti suatu saat terjadi ya saya harapkan cuma saya aja lah yang kejadian itu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi. Kalaupun toh kejadian lagi kita sudah prepare dan kita selalu yang namanya 6 bulan sekali kita harus prof check ya. Dengan belajar prof check dan training tersebut ya, betul. Ya itu yang perlu ditingkatkan lagi lah. Baik kalau gitu ya. Jadi sekarang bermain bersama cucu ya. Atau gitu ya? Anak dua-dua penerbang ya, Cap? Ya, betul. Dua-duanya penerbang ya. Iya. Baik. Iya. Sukses selalu, Cap. Kalau Terima gitu, Cap. kasih. Sehat selalu juga. Salam buat keluarga. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi nanti pada pertemuan berikutnya, Cap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, dengan ini kita tutup obrolan aviasi kita. Jangan lupa subscribe, kemudian like,